Analisis gaya komunikasi Quraisy Shihab pada saat berdakwah berdasarkan materi psikologi komunikasi. Profesor Dr. Kyai Haji Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab merupakan salah seorang pendakwah yang memiliki kemampuan dan pemahaman komunikasi yang baik. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa video komunikasi Quraisy Shihab yang menurut kelompok kami menarik untuk dibahas. Pada video pertama, terdapat Quraisy Shihab yang sedang menyampaikan khutbah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Pada video selanjutnya, terdapat Quraisy Shihab yang sedang menjawab pertanyaan seorang jamaah pada sesi tanya jawab di sebuah acara halaqah tafsir di salah satu channel YouTube. Mau naik kapal itu hukum alam. Semakin susah sesuatu, semakin mulia sesuatu. Quraisy Shihab juga menyampaikan dakwahnya lewat media sosial Instagram. Seperti yang tampak pada video di atas, terdapat Quraisy Shihab yang menyampaikan dakwah, lalu pengikut Instagramnya memberikan komentar. Yang pertama, rahbah itu berarti tempat yang luas. Itu menggambarkan jiwa, perasaan begitu lega. Selanjutnya, tampak sebuah video di mana Quraisy Shihab sedang menyampaikan dakwahnya dalam salah satu channel YouTube. Selain menyampaikan dakwah dengan komunikasi verbal, Quraisy Shihab juga sering menyampaikan dakwahnya dengan komunikasi non-verbal. Contohnya seperti ekspresi wajah, intonasi dan nada yang khas, serta penampilannya yang rapi. Mencari di mana si A yang mengemukakan pendapat ini mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, terdapat Quraisy Shihab yang sedang menjawab pertanyaan Najwa Shihab dengan lugas pada acara Shihab dan Shihab di channel YouTube Najwa Shihab. Jangan paksa dia memilih jurusan. Sekolahnya dipaksa, kamu harus ini, kamu. Jangan jadikan anakmu sama dengan engkau. Karena dia mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan kecenderunganmu. Dia hidup pada masa yang berbeda dengan masamu. Itulah tadi beberapa tampilan video kasus komunikasi Quraisy Shihab. Selanjutnya, analisis komunikasi Quraisy Shihab dan pembahasannya secara rinci akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang lain. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sebagai tindakan. Pada saat Quraisy Shihab menyampaikan khutbah di mana pada situasi tersebut hanya terjadi komunikasi satu arah yang berfokus pada penyampaian suatu informasi atau pesan kepada audiens tanpa memberikan umpan balik secara langsung pada saat itu juga. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Dalam berdakwah, Quraisy Shihab menggunakan bentuk komunikasi sebagai interaksi, yaitu pada saat beliau berdakwah di televisi dan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Hal ini yang memunculkan adanya suatu interaksi atau feedback antara beliau dan audiens yang menyaksikan dakwahnya dan memberikan sebuah komentar pada platform tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi sebagai transaksi. Quraisy Shihab dalam dakwahnya juga menggunakan bentuk komunikasi sebagai transaksi, yaitu dengan adanya sebuah dialog dua arah. Misal pada saat sesi tanya jawab yang menyebabkan munculnya dialog langsung antara beliau dan audiens yang bertanya, sehingga keduanya memiliki peran aktif dalam memberikan dan menerima pesan, serta dapat terjadi pertukaran pemikiran dan pemahaman yang lebih akurat. Dengan bentuk-bentuk komunikasi di atas yang digunakan oleh Quraisy Shihab dalam berdakwah, maka akan bermanfaat dalam berdakwahnya agar komunikasi yang disampaikan lebih efektif dan memberikan pemahaman yang baik. Kita masuk ke pembahasan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan sebuah pesan maupun informasi tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tertulis. Komunikasi nonverbal juga memiliki peran penting dalam membangun maupun meningkatkan sebuah citra ataupun reputasi positif individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya itu, yang pertama, gestur tubuh.
Quraisy Shihab menggunakan gestur tubuh yang tegas namun santai. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai kepercayaan diri yang baik dan juga ketenangan yang stabil dalam menyampaikan dakwahnya. Hal ini juga mempengaruhi audien yang mendengarkan dakwahnya. Audien yang mendengar akan merasa nyaman serta menghargai beliau sebagai seorang pemimpin yang tegas namun ramah. Selanjutnya, beliau juga menggunakan gestur tubuh tangan yang terbuka, yang memiliki makna bahwa beliau mempunyai keterbukaan dan kejujuran. Yang kedua yaitu ekspresi wajah. Quraisy Shihab menggunakan ekspresi wajah berupa senyuman yang ramah pada saat berdakwah dan pada saat sesi tanya jawab. Hal tersebut membuat suasana menjadi lebih hangat dan berpengaruh pada audien yang merasa diterima dan juga dihargai. Selanjutnya, Quraisy Shihab mempunyai ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa adanya sebuah keseriusan dan juga penuh perhatian pada saat menyampaikan sebuah topik dakwah yang bersifat penting. Yang ketiga, kontak mata. Pada saat berdakwah, Quraisy Shihab menggunakan kontak mata pada audien yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikator rasa ketulusan dan membuat komunikasi lebih efektif. Hal tersebut juga bermakna bahwasanya beliau mempunyai rasa ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya dan memastikan setiap audien yang ada ikut terlibat dalam dakwah yang dilakukan. Selanjutnya, peran komunikasi nonverbal ada juga intonasi dan aksen. Quraisy Shihab menggunakan intonasi penekanan pada suatu makna untuk menarik perhatian audiens dan menekankan kata kunci atau kalimat penting. Selanjutnya pada aksen, beliau mencantumkan hadis, istilah Arab atau ayat-ayat Al-Quran pada dakwahnya sehingga menunjukkan penguasaan terhadap bahasa tersebut yang meningkatkan kredibilitas dan referensi pesan yang disampaikan pada dakwahnya. Dan yang terakhir dalam peran komunikasi nonverbal yaitu penampilan. Dalam penampilan Quraisy Shihab menggunakan pakaian rapi dan sopan sehingga turut menciptakan citra positif dan terhormat, memperkuat wibawanya sebagai seorang cendekiawan ilmu Al-Quran. Hal-hal di atas menunjukkan bahwasanya komunikasi nonverbal memiliki peranan penting dalam membangun, memperkuat, dan meningkatkan sebuah citra positif ataupun reputasi individu itu sendiri. Selanjutnya adalah teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi adalah cara menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran, atau hal lain agar orang lain lebih mudah memahaminya. Komunikasi persuasif sendiri diartikan sebagai penggunaan penalaran psikologis untuk memengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku seseorang agar berperilaku sesuai keinginan sang komunikator. Oleh karena itu, tujuan dari komunikasi persuasif yaitu untuk membantu menggerakkan hati, menimbulkan emosi tertentu, menyukai dan menyetujui gagasan yang disampaikan. Teknik komunikasi persuasif dalam dakwah yang diterapkan oleh Quraisy Shihab ada 3. Yang pertama adalah teknik asosiatif. Teknik asosiatif sendiri digunakan dalam komunikasi persuasif. Teknik ini memungkinkan dapat menarik perhatian audiens sehingga mereka dapat mendengar dan memahami pesan yang disampaikannya. Hal ini dicapai dengan memfokuskannya pada objek dan peristiwa yang nyata atau menarik perhatian banyak orang. Topik hangat atau topik viral biasanya menjadi topik pembicaraan yang paling populer. Dalam hal ini, Quraisy Shihab sangat mahir dalam menentukan subjek atau tema diskusi. Tema tentang akhlak, iman, hukum, dan hubungannya dengan Al-Quran adalah yang paling banyak dibahas. Karena tema video dakwahnya banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, hal itu menarik perhatian khalayak ramai untuk menontonnya. Selanjutnya yang kedua ada teknik integritas. Menurut Effendi, 2003 dalam Alfian Syah Husin 2022 mengatakan bahwa seorang komunikator menggunakan teknik integritas saat berkomunikasi persuasif. Maksudnya, suatu metode yang digunakan seorang komunikator untuk menyatukan dirinya dengan komunikan merasa diajak berbaur dengan komunikator. Karena kepiawaian ini untuk memastikan bahwa pertanyaan dijawab dengan baik. Dalam hal ini, Quraisy Shihab berhasil memasukkan dirinya ke dalam pemahaman komunikasinya seperti yang terlihat di salah satu video dakwahnya. Najwa Shihab bertanya kepadanya lalu beliau menjawab dengan baik pertanyaan tersebut. Kemampuannya ini akan membuat pesannya mudah dipahami oleh pendengar dan banyak dari mereka akan mengikutinya. Ketiga, teknik taatan. Teknik
tataan atau teknik I-Ching disebut dalam teori komunikasi persuasif. Komunikator yang menggunakan teknik tataan ini akan menerima tanggapan yang baik. Seorang pendakwa yang pandai menyampaikan pesannya, Quraisy Shihab selalu menyusun kata demi kata dan kalimat demi kalimat pada saat menyampaikan pesannya. Selain itu, dia selalu menggunakan dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis untuk mendukung argumen dan pernyataannya. Itulah beberapa teknik komunikasi persuasif yang digunakan oleh Quraisy Shihab untuk meningkatkan kualitas dakwahnya.